melakukan penyerangan di markasnya. Dia juga mengundang media dan menyebarkan bukti rekaman CCTV ketika Gamin CS datang ke sana untuk mengambil pisau. Alhasil, berita itu pun menjadi viral dan membuat Gamin CS terancam akan di-DO dari sekolah. 희망고일고 출신의 쌍둥이 동생 이연하고 같이 어릴 때부터 알아주던 깡패. 맞네. 학생 설마 맞네 빨간 머리. 학생 맞네. Kemudian, Pak Mul meminta Bu Guru Lee untuk membatalkan pertemuan dengan komite disiplin. Bahkan, dia menyuruhnya untuk pindah ke sekolah lain saja. Namun, Bu Guru tetap teguh dengan pendiriannya. Di lain pihak, Hanul CS menemui Gamin dan kawan-kawan di ruangan study group. Dia lalu mengatakan bahwa sampai kapanpun STM Yusung tidak akan pernah berubah. Sekolah ini akan selalu bobrok bahkan sampai Dajjal turun ke bumi sekalipun. Karena pada dasarnya, murid yang sekolah di sini adalah orang-orang miskin yang butuh duit. Dan satu-satunya yang bisa memberi mereka harapan adalah geng Yeonbaek, tidak ada yang lain. Lalu setelah itu, Min Hwan menyuruh semua anggota OSIS untuk menggusur ruangan study group. Di momen ini, Gamin dan yang lain hanya bisa diam karena tidak mau memperbesar masalah. Sejak masalahnya viral, hidup Gamin CS menjadi semakin suram, terutama Sehyun yang semakin tidak punya harapan. Namun suatu hari dia melihat ayahnya dibully oleh teman kerjanya karena Sehyun dianggap berandalan. Yang tidak Sehyun sangka, sang ayah ternyata selalu membelanya. Merasa terharu, Sehyun pun merasa bersalah pada sang ayah yang selama ini dia pikir tidak peduli padanya. Pada akhirnya dia pun memutuskan untuk keluar dari sekolah dan memilih untuk menjadi kuli. Di lain pihak, nasib serupa juga dialami oleh Jiu yang mendapat sanksi sosial dari teman-temannya. Selain itu, dia juga terus dihina karena adiknya sudah dipenjara dan sekarang dia juga direndahkan gara-gara hoax yang disebarkan Hanul. Sementara itu, orang tua Haewon berniat untuk memindahkan anaknya ke sekolah yang lebih bagus dan di waktu yang sama Jun merasa kesepian karena semua temannya sudah menyerah. Lalu puncaknya adalah ketika Sehyun keluar dari grup WA mereka. Di sisi lain, Gamin juga mengalami hal yang sama. Namun di sini, sang ibu yang sudah sembuh berusaha menenangkannya. Beliau berkata bahwa Gamin harus memperjuangkan teman-temannya. Karena seumur hidupnya, Gamin tidak pernah punya teman. Jadi agar tidak kehilangan mereka, dia harus menjadi orang pertama yang bangkit dan membantu yang lain. Tidak hanya itu, Gamin juga dikuatkan oleh Bu Guru yang sedari awal memang selalu pantang menyerah. Di sini, Bu Guru meminta Gamin untuk menemui semua anggota study group satu persatu. Merasa termotivasi, Gamin pun langsung menemui Sehyun yang sudah bekerja sebagai kuproy. Bahkan, dia sampai ikutan nguli. Awalnya, Sehyun tidak mau dibujuk untuk sekolah lagi. Tapi setelah melihat Gamin yang selalu mendukungnya, dia pun akhirnya luluh juga. Sebelum pergi ke sekolah lagi, Sehyun berlutut di depan ayahnya. Dia memohon agar sang ayah percaya pada dirinya. Dengan begitu, dia bisa meraih cita-cita dan bisa mengangkat derajat ekonomi keluarga. Dia berjanji tidak akan membiarkan ayahnya pontang-panting lagi untuk menafkahinya. Mendengar itu, sang ayah pun langsung berkaca-kaca. Apalagi saat Sehyun mengatakan kalau dia akan membangun rumah yang bagus agar ayahnya tidak menderita dan diremehkan lagi. 저 공부가 진짜 하고 싶어요. 꼭 성공해서 절대 후회 안 하게 해드릴게요. Kemudian, Gamin dan Sehyun membujuk orang tua Haewon agar Haewon tidak jadi dipindahkan. Dia berjanji akan selalu menjaga Haewon dan menjadi teman terbaiknya. Setelah orang tua Haewon berhasil dibujuk, mereka lantas menjemput Jiu yang bekerja di Indomaret dan terakhir menemui Jun untuk bergabung lagi. Sampai pada akhirnya, tim study group pun tidak jadi bubar setelah mereka mendapatkan kembali kepercayaan mereka masing-masing. Keesokan harinya, Bu Guru kembali menemui Pak Mul, di mana dia akan tetap melaksanakan sidang untuk menghukum Hanul, yang tentu saja hal tersebut membuat Pak Mul tidak bisa berkutik karena surat perintahnya sudah ditandatangani oleh komite disiplin. Di lain pihak, Sun Chul ikut bergabung dengan study group. Dia lantas mengajak Gamin CS untuk melawan Hanul bersama. Jangan sampai Bu Guru Lee bernasib sama seperti ibunya Gunyob. 한경쌤한테 조금이라도 피해가 나는데 우리가 한경쌤 지켜야지. Di malam sebelum sidang Hanul dilaksanakan, Bu Guru mengajak Pak Nam untuk bekerja sama dalam hal ini. Namun di lain pihak, Gunyob kembali melarang Bu Guru untuk mengusik Hanul. Dia benar-benar khawatir kalau Bu Guru menjadi korban dari kebrutalan geng Yeonbaek. Tapi lagi-lagi, dia tidak mau menyerah. Karena jika sampai dia mundur, hal itu hanya akan menghancurkan harapan atas usaha murid-muridnya selama ini. Tak lama kemudian, Pak Mul tiba-tiba menelepon Bu Guru dan memintanya untuk bicara empat mata. Di sini, dia mengaku ingin memberitahu kong kali kong antara STM Yusung
dengan geng Yonbek selama ini. Dan sepertinya Pak Mul berniat untuk tobat karena tidak mau lagi dijerat oleh geng tersebut. 내 손더비가 진짜 열릴 것 같았어요. Mendengar hal itu, Bu Guru pun bergegas pergi ke sekolah malam itu juga. Sebelum masuk, dia memberitahu Pak Polisi Nam tentang hal ini. Pak Nam pun khawatir kalau Pak Mul sengaja ingin menjebak Bu Guru. Namun seperti biasa, guru satu ini tidak mau menyerah begitu saja. Singkat cerita, dia akhirnya bertemu dengan Pak Mul, kemudian merekam semua pengakuan kerja samanya dengan geng Yonbek. Tapi di tengah perbincangan, lampu gedung sekolah tiba-tiba padam. Yang ternyata, Pak Mul memang sengaja menjebaknya atas perintah dari Hanul CS. Pada akhirnya, Bu Guru pun dikepung oleh para jamet itu. Surprise! 뭐라 그랬더라? Tapi tanpa Hanul sadari, Bu Guru sebenarnya membawa alat penyadap yang tersambung langsung dengan Pak Nam, di mana rekaman tersebut bisa dijadikan bukti kejahatan Hanul. Sayangnya, Hanul ternyata sudah mengantisipasi hal itu. Dia sudah mengamankan area sekitar sekolah dengan bantuan dari ayahnya. Namun di tengah kepanikan itu, Gamin muncul dengan full squadnya karena dari awal mereka sudah menduga kalau Hanul akan datang ke sana. 여기 어떻게? 선생님 구하겠다고 애기들이 몰려온 거야? Tanpa banyak bacot lagi, Gamin pun langsung menyuruh Jun CS untuk menyelamatkan Bu Guru. Sedangkan Sehyun, Jiu, dan Sunchul akan berhadapan dengan Minhwan serta anggota geng Yonbek lain. Dan untuk Gamin, dia akan menghadapi Hanul secara langsung. Menyadari hal itu, Minhwan dan dua anak buahnya pun tidak tinggal diam dan langsung mengejar mereka. Hal ini pun membuat Jun dan yang lain terpencar. Di sini, Jiu dan Sunchul akan menghadapi dua anggota Hanul, sementara Sehyun harus berhadapan dengan Minhwan. Di sisi lain, Jun meminta Bu Guru pergi dan menghubungi polisi, sedangkan dirinya akan kembali untuk membantu Gamin. Sialnya, dia malah dihadang oleh sahabatnya sendiri yang tidak lain adalah Anti. Orang yang dulu selalu berada di sisinya, kini malah berpihak pada Hanul. Dan mau tidak mau, Jun harus melawannya. Dengan begitu, Gamin CS pun akhirnya punya lawan masing-masing dan pertempuran pun terjadi. Di sini, mereka semua kewalahan menghadapi anak buah Hanul, terutama Sehyun yang harus melawan Minhwan, di mana Minhwan dengan licik menggunakan pistol untuk menyerangnya. Sementara itu, pertarungan antara Gamin dan Hanul justru semakin sengit. Di waktu yang sama, Jun berusaha menyadarkan Anti kalau dia berpihak pada orang yang salah. Dia hanya ingin persahabatannya bisa kembali seperti dulu. Bukannya sadar, Anti malah menusuk dada Jun, tapi siapa sangka tusukan itu justru membuat Jun semakin membrutal. Sampai akhirnya dia pun mampu menumbangkan Anti. Di lain pihak, Jiu dan Sunchul berhasil bangkit. Mereka sadar kalau anak buah Hanul yang mereka hadapi tidak bisa kompak saat bertarung secara kelompok. Oleh karena itu, Jiu dan Sunchul pun bekerja sama untuk membuat mereka semakin terpojok. Di
Di sisi lain, Min Hwan kehabisan amunisi dan tidak bisa menyerang lagi. Melihat itu, Sehyun sadar kalau Jamet ini cuma sok keras di depan orang lain. Padahal aslinya tidak segahar itu. Melihat celah yang ada, Sehyun pun langsung menyerangnya. Dan ternyata sebelum peristiwa ini terjadi, Sehyun sempat berguru kepada ibunya Gamin. Lalu dengan ilmu tersebut, dia terus bertahan dari serangan balasan Min Hwan. Sampai akhirnya dia menemukan kelemahan si Jamet dan inilah yang terjadi. Bersamaan dengan itu, Hanul berhasil menjatuhkan Gamin. Semua ini bisa terjadi karena didikan ayahnya yang brutal. Namun Gamin tidak menyerah begitu saja karena dia masih menyimpan banyak jurus yang belum dikeluarkan. Sialnya, Hanul berhasil membalas dengan mematahkan kaki Gamin. Dia kemudian menyuruh Gamin untuk menyerah saja. Karena sekeras apapun usahanya, dia tidak akan bisa mengubah STM Yusung. Mendengar kata menyerah, Gamin merasa sangat tersinggung. Sebab di dalam hidupnya, dia paling benci dengan kata tersebut. Lalu dengan segenap tenaga yang tersisa, dia kembali menghantam Hanul. Berkat jurus-jurus yang diajarkan sang paman, Gamin pun berhasil menumbangkan si biang kerok. Di sisi lain, Bu Guru yang mau pergi ke kantor polisi tiba-tiba dicegat oleh puluhan anggota Yeonbaek. Tapi untung saja Haewon telah membujuk Kyujin CS untuk membantu. Terlebih lagi, Kyujin berutang budi karena pernah diselamatkan Bu Guru dari tusukan Hyonu. Alhasil, dia pun membawa puluhan murid yang sudah tobat untuk tawuran dengan geng Yeonbaek. Lalu dengan aba-aba dari Haewon, pertempuran pun terjadi. Setelah insiden semalam, Hanul akhirnya disidang dan dikeluarkan dari sekolah. Selain itu, dia dan Pak Mul juga ditangkap polisi karena terbukti melakukan tindak kriminal. Sejak saat itu, STM Yusung berubah menjadi sekolah yang normal. Tidak ada lagi baku hantam, tidak ada lagi pembulian. Yang ada hanyalah murid-murid yang ingin belajar seperti Gamin. Tidak hanya itu, Hyonu juga akhirnya bebas dari penjara dan kembali hidup bersama Jiu. Di sisi lain, ayah Hanul sudah muak dengan anaknya dan membiarkannya di penjara saja. Di akhir film, Bu Guru Lee memberikan penghormatan pada mentornya. Dia merasa lega setelah berhasil menghukum Hanul dan antek-anteknya. Sementara itu, Gunyop justru masih diliputi oleh dendam. Bahkan, dia berniat masuk geng Yeonbaek untuk membalas dari dalam.